Syurut sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat keseluruhannya ini terpenuhi. Yang pertama adalah at-taharu 'anil hadatsain. Suci dari dua hadas. Telah kita bahas di dalam kitab at-taharah bagaimana mensucikan hadas kecil, bagaimana mensucikan hadas besar, bagaimana apabila tidak ada air, cara untuk mencari kebolehan, mencari kebolehan untuk melaksanakan sholat. Itu telah kita bahas di dalam kitab at-taharah. Yang kedua, at-taharatu 'anil najasa fi thawb wal badan wal makan. Suci dari najis di badan, di pakaian dan badan dan tempat. Suci dari najis di pakaian dan badan dan tempat. Kita sudah membahasnya juga di dalam kitab at-taharah tentang bagaimana itu menghilangkan najis, baik itu najisnya nantinya itu ada di pakaian, di badan, atau di tempat yang dipakai untuk sholat. Dan itu adalah termasuk syarat sahnya sholat: suci pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurah, menutup aurat. Yang keempat, syarat sahnya sholat yang keempat adalah dukhulul waqt, masuk waktu sholat. Seseorang memulai sholat Allahu Akbar sebelum masuk waktu zuhur. Ketika dia pertengahan baca Fatihah kemudian baru azan, baru masuk waktu zuhur, maka tidak sah sholatnya. Yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Sahnya sholat adalah dengan menghadap kiblat. Syarat pertama kedua telah kita bahas di dalam kitab at-taharah. Kita beranjak ke syarat yang ketiga, berhubungan dengan satrul aurah. Ma yata'allaqu bi satrul aurah, hal-hal yang berhubungan dengan satrul aurah. Nah, syurut satiril aurah, syarat penutup aurat fi shalah, di dalam sholat. Syarat penutup aurat di dalam sholat. Tapi ini berlaku juga sih di dalam sholat atau di dalam selain sholat. Tohir di dalam sholat diwajibkan satirnya atau penutup auratnya itu suci, masuk di dalam kategori toharoh fit thawb, toharoh fit thawb, suci pakaiannya. Kemudian syarat kedua adalah penutup tersebut harus muhit. Muhit itu adalah menyelimuti badan. La turul aurah, tidak terlihat aurat tersebut minal a'la wal jawanib, dari atas dan dari samping-samping. Baik itu terlihatnya mulai awal sholat atau di pertengahan sholat. Misalnya seseorang pakai gamis, kemudian di dalam gamisnya itu tidak memakai apa-apa, jadi cuma pakai gamis saja. Kemudian gamisnya itu kerahnya longgar. Kemudian ketika dia ruku, dari longgarnya itu kelihatan auratnya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya karena apa? Karena auratnya terlihat dari sisi atas. Berbeda kalau misalnya kerahnya tidak longgar dan dia di dalam gamisnya itu tidak memakai apa-apa, kan terlihat dari bawah, terlihat dari bawah. Tapi hal tersebut tidak masalah. Karena apa? Karena syarat penutup auratnya itu hanya menutup dari atas dan dari arah samping, tidak dari bawah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mani'ur ru'yah. Mani'ur ru'yah, menghalangi pandangan. Menghalangi pandangan di sini maksudnya adalah tidak tembus pandang. Kalau bahan penutup auratnya tembus pandang, maka tidak sah untuk menutup aurat. Kalau di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya, karena auratnya meskipun
terhalangi dengan sesuatu, tapi yang menghalangi itu tembus pandang, seakan-akan dia tidak menutup auratnya. Ya, itu penutup auratnya harus berspesifikasi seperti itu. Suci, muhid, ya, tidak terlihat auratnya dari atas dan dari samping, mani'ur ru'yah, dan menghalangi pandangan atau tidak tembus pandang. Kemudian auratnya yang mana yang harus ditutup itu? Nah, ini ada tafsil, ada rincian aurat. Ya, auratul rajul. Auratnya laki-laki, arba'atun, 4. Yang pertama, fil khulwah. Auratnya laki-laki fil khulwah, di kesendirian. Ya, ketika laki-laki itu sendiri, maka auratnya adalah as-sawatan. Apa as-sawatan itu? Wahuma al-qubul wad dubur. Sawatan itu adalah al-qubul wad dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Wasumiyata bidzalika, dan dinamakan kubul dubur itu dengan sawatan, ya, dari kata-kata su. Su itu jelek. Li'annahu yasu'u li sahibihima kashfuhuma, karena jelek bagi pemilik aurat itu, pemilik kubul dubur itu, untuk menyingkapnya, untuk membukanya. Ya, jadi ketika laki itu sendiri di dalam kamar misalnya, nggak ada orang, maka tidak boleh dia telanjang bulat, tapi minimal menutupi kubul dan dubur. Yang kedua, aurat laki-laki fi shalah, di dalam sholat, wa indan nisa al-maharim, dan di hadapan perempuan-perempuan yang merupakan mahramnya dia, di hadapan ibunya, di hadapan kakak perempuannya, adik perempuannya, itu mahramnya dia, atau mahram-mahram yang lain. Warijal, dan di hadapan laki-laki. Ya, berarti 3 hal di sini ya. Auratnya laki-laki di dalam sholat, di hadapan perempuan mahramnya dia, dan di hadapan laki-laki, sama-sama laki-laki. Ma baina surrah war rukbah. Auratnya adalah apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi tidak boleh meskipun sama-sama laki-laki terus memakai boxer saja sampai paha, tidak boleh. Ya, itu adalah aurat, wajib untuk ditutup meskipun di hadapan laki-laki. Wahuma laisata minal aurah, dan keduanya, maksudnya surrah dan rukbah ini, ya, surrah dan rukbah ini tidak termasuk aurat. Tidak termasuk aurat. Walakin yajibu satru syai'in minhuma, tetapi wajib untuk menutupi sebagian dari pusar dan lutut. Liqaidah, karena kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sempurna menutup apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut kecuali dengan menutupi sebagian dari pusar dan lutut, sehingga menutupi sebagian pusar dan lutut itu hukumnya wajib juga. Ya. Yang ketiga, auratnya laki-laki inda nisa al-ajnabiyah, di hadapan perempuan yang asing, yang bukan mahramnya dia. Jami'ul badan, seluruh badan. Jadi haram bagi laki-laki untuk menyengaja menampakkan dirinya di hadapan perempuan. Ya, kalau misalnya maksudnya itu untuk mau pergi sekolah, mau pergi ke pasar, lalu dia lewati jalan, tidak sengaja terlihat oleh perempuan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia menyengaja, kan berhubungan dengan niat, innamal a'mal binniyat, menyengaja untuk menampakkan dirinya di hadapan perempuan itu, seluruh badannya itu aurat, maka perbuatannya adalah perbuatan yang dosa. Yang keempat, inda halilatihi, di hadapan pasangannya, az-zauja awil amah, baik itu istri maupun budaknya. La aurah, tidak ada aurat. Jadi boleh menampakkan, laki-laki menampakkan seluruh badannya itu kepada istrinya, kepada budaknya, kepada pasangannya. Kemudian yang berikutnya adalah auratul hurrah. Auratnya perempuan yang merdeka, khomsah, ada 5. Fil khalwa wa 'inda nisa wa rijalil maharim. Yang pertama, ketika perempuan itu sendirian atau di hadapan
Perempuan di sini adalah as-siqat, perempuan yang baik, ya, perempuan yang baik. Warijalil maharim, dan di hadapan lelaki yang merupakan mahramnya dia. Ma baina surrah wa rukbah, maka auratnya adalah sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Tetapi untuk zaman yang ada fitnah, ya, kalau ditakutkan ada fitnah di situ maksudnya menimbulkan syahwat kepada selainnya. Misalnya kan sekarang kan jangankan apa ya, jangankan kadang-kadang bapak saja berita-berita itu ada yang memperkosa anak perempuannya. Nah, itu kan berarti zamannya itu zaman fitnah. Maka hendaklah bagi perempuan, meskipun secara fikih itu di hadapan para mahramnya dia boleh untuk menampakkan selain dari pusar ke lutut, tapi hendaklah dia berpakaian yang sopan saja, ya, berpakaian yang sopan, berpakaian yang baik, supaya apa? Tidak timbul fitnah, karena zamannya zaman fitnah, ya. Yang kedua, indan nisa al-fasiqat wal kafirat, di hadapan perempuan al-fasiqat yang fasik, yang nakal, wal kafirat, dan perempuan yang kafir. Maka auratnya perempuan itu ma la yabdu 'indal mihna, apa yang tidak nampak ketika aktivitasnya di rumah. Ya, apa yang tidak nampak ketika aktivitasnya di rumah. Falladhi yabdu, yang nampak, laisa bi'aurah, tidak termasuk aurat. Wa huwa ar-ra'su, kepala, wal wajhu, wajah, wal unuku, dan leher, wal yadani, dan kedua tangan, ilal adudain, sampai lengan atas, wal rijlani, dan kedua kaki, ila rukbataini, sampai lutut. Ya, kalau di Indonesia kan sudah umum, orang kalau perempuan kalau dia itu aktivitas di rumah kan pakai daster, misalnya pakai daster. Pakai daster itu adalah menutupi sesuatu yang aurat, menutupi sesuatu yang merupakan aurat di hadapan perempuan fasik, ya, perempuan yang nakal dan kafirat. Karena apa? Kalau perempuan itu nakal, itu ada kemungkinan untuk memberitahukan, mensifatkan auratnya yang dia lihat, perempuan yang dia lihat itu kepada orang lain. Atau kalau dia nakal, kemudian dia itu ada kelainan, belok misalnya dia, kemudian timbul syahwat. Sehingga harus menjaga. Jadi meskipun sama temannya perempuan itu di rumah, maka tidak boleh dia hanya memakai celana yang hanya sampai pertengahan paha, itu tidak boleh. Di hadapan perempuan yang baik saja harus sampai lutut, apalagi di hadapan perempuan yang tidak baik. Yang ketiga, auratnya perempuan merdeka fi sholat, di dalam sholat, jami'ul badan ilal wajh wal kaffain, seluruh tubuh kecuali muka. Muka itu maksudnya adalah jadi yang perlu diketahui bahwasanya muka yang wajib ditutupi di sini adalah kalau yang bawah itu dagunya juga wajib ditutupi, ya. Mukena itu dagunya juga wajib ditutupi. Jangan ditaruh di leher sini, tapi dagunya itu juga ditutupi. Karena kalau sudah dagunya itu di bawah dagu, itu namanya sudah bukan muka. Ya, muka itu adalah dagu ke atas ini. Jadi dagunya itu juga harus ditutupi supaya lehernya nggak nampak. Kalau lehernya nampak, maka tidak sah sholatnya. Wal kaffaini, jadi seluruh badannya perempuan wajib ditutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan, luar dan dalamnya. Luar itu yang yang bukan telapak ini, yang dalam itu adalah yang bagian telapak.
Dan juga harus diperhatikan tadi satirnya ya, tidak boleh tembus pandang. Kalau sampai tembus pandang juga tidak sah sholatnya. Yang keempat, auratnya perempuan merdeka indar rijal alal janib, di hadapan laki-laki yang asing bukan mahramnya dia. Jami'ul badan, seluruh badannya. Ya, jadi haram bagi perempuan menyengaja menampakkan dirinya di hadapan laki-laki, sebagaimana laki-laki haram juga menyengaja menampakkan dirinya di hadapan perempuan. Yang kelima, indah haliliha, di hadapan kekasihnya, yaitu adalah suami. Ya, la aurat, tidak ada aurat. Boleh bagi suami untuk melihat tubuh istrinya yang bagian mana saja. Auratul amah, auratnya budak perempuan, khamsah, 5. Fil khalwa, sendirian, dalam kesendirian itu sawatan, antara kubul dan dubur. Ya, kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Yang kedua, fis shalah, auratnya budak perempuan di dalam sholat, wa indan nisa, dan di hadapan perempuan as-thiqat yang baik, warijal al-maharim, dan laki-laki yang merupakan mahramnya dia, ma baina surrah war rukbah, sesuatu yang ada di antara pusar dan lututnya. Yang ketiga, indan nisa al-fasiqat wal kafirat, di hadapan perempuan yang nakal dan kafir, ma la yabdu indal mihna, sesuatu yang tidak nampak ketika beraktivitas di rumah. Yang keempat, indar rijal al-janib, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dia, maka auratnya adalah seluruh badan. Indah haliliha, di hadapan kekasihnya atau pasangannya, as-sayyid, baik itu tuannya kalau budak perempuan ini tidak punya suami, jadi boleh dipakai oleh tuannya. Tapi kalau punya suami, awiz zauj, maka suaminya yang memakainya, sedangkan sayyidnya tidak boleh memakainya. Indah haliliha la aurah, tidak ada aurat. Itu hal-hal yang berhubungan dengan syarat sahnya sholat, satrul aurah, ya, menutup aurat. Kemudian ma yata'allaqu bidukhulil waqti, hal-hal yang berhubungan dengan syarat berikutnya, yaitu adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Masuk waktu. Di sini ada tafsil awqatis sholawat, ada rincian waktu-waktu sholat. Sholat zuhur, ya, rincian waktu sholat zuhur. Sholat zuhur ini masuk waktunya adalah dengan tergelincirnya matahari. Jadi condongnya matahari dari titik tengah peredarannya. Wa yakhruju, dan keluarnya waktu zuhur itu, idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan segala sesuatu menjadi sepertinya. Maksudnya panjang dari bayangan itu sama panjangnya dengan panjang benda di dunia nyata. Ya, bayangannya itu sama dengan panjang benda di dunia nyata. Ya, ghairadil istiwa, selain bayangan istiwa. Istiwa itu adalah, yaitu tadi titik tengah dari peredaran matahari. Ya, titik tengah itu kan ketika matahari ada di titik tengahnya itu tidak mesti bayangannya itu hilang sama sekali. Jadi ada sisa bayangannya. Jadi sisa bayangan itu juga terhitung ketika keluar waktu zuhur. Jadi kalau misalnya masih ada sisa bayangan bendanya ketika waktu istiwa, ditambahkan bayangan pada ukuran bayangan istiwa tersebut dengan ukuran bayangan benda aslinya, maka saat itulah waktu sholat zuhurnya habis. Nah, bentang waktu antara awal waktu sholat zuhur sampai akhir waktu sholat zuhur ini terbagi menjadi beberapa waktu. Jadi di sini waktu sholat itu pelaksanaannya dari satu waktu ke waktu yang lain itu pahalanya berbeda. Ya, pahalanya berbeda. Jadi misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan,
Afdholul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Paling afdolnya amal ibadah itu sholat di awal waktunya. Ya, berarti kan sholat di awal waktu itu punya fadilah sendiri, punya keutamaan tersendiri daripada sholat di waktu-waktu yang lain. Maka disinilah diambil bahwasanya waktu sholat itu pelaksanaannya di dalam satu waktu tidak sama pahalanya dengan waktu yang lain. Ya. Awqatu sholati zuhri, waktu-waktu sholat zuhur, sitah, terbagi menjadi 6. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu yang di dalam sabda Rasulullah SAW, afdhalul a'mali as-sholatu fi awal waktiha, yaitu adalah min awalil wakti, dari awal waktu biqadril ishtighal bi asbabis sholah. Dari awal waktu dengan masa sibuk, ya sibuk dengan sabab-sabab sholat, maksudnya waktu yang cukup untuk toharoh, cukup untuk satrul aurah, cukup untuk adzan iqamah, cukup untuk pelaksanaan sholat fardu dan sunnah-sunnahnya. Misalnya kita ukur saja waktu yang dibutuhkan untuk hal tersebut itu seperempat jam, maka mulai awal waktu sampai berlalunya waktu seperempat jam, ya awal waktu misalnya zuhurnya jam 11:30 sampai seperempat jam setelah awal waktu tersebut itu adalah waktu fadilah. Selebihnya itu sudah bukan waktu fadilah tapi masuk ke dalam waktu yang lain. Yang kedua, dalam sholat zuhur ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu apa? Waktu ikhtiar itu adalah waktu di mana ketika Rasulullah SAW itu mi'raj, kemudian besoknya kan sudah diwajibkan sholat. Nah, malaikat Jibril ketika waktu zuhur datang kepada Rasulullah SAW pada awal waktu zuhur. Nah, besoknya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada akhir waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar ini adalah waktu ikhtiar itu artinya adalah pilihan. Jadi waktu pilihan, ya waktu yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk sholat bersama Rasulullah SAW pada hari pertama dan hari kedua. Ya, hari pertama dan hari kedua pelaksanaan kewajiban pelaksanaan sholat. Awal-awal hari kewajiban pelaksanaan sholat itu ada malaikat Jibril memilih waktu ikhtiar untuk sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, sholat di waktu ikhtiar ini berbeda dengan pahala sholat di waktu fadilah. Waktu fadilah pahalanya lebih besar daripada pelaksanaan sholat di waktu ikhtiar. Ya. Min awalil waktu, dari awal waktu, ila ayyab qadru ma yas'us shalah, sampai tersisa masa atau waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat. Jadi misalnya zuhur itu cukup 4 menit, ya berarti mulai awal waktu sampai asar kurang 4 menit itu namanya waktu ikhtiar. Waktu jawaz dalam sholat zuhur ini sama seperti waktu ikhtiar. Min awalil wakti ila an yabqa qadru ma yas'us shalah. Waktu jawaz ini apa? Waktu jawaz ini adalah waktu diperbolehkan sholat zuhur di dalamnya. Waktu hurmah ini adalah waktu di mana apabila seseorang mengakhirkan sholat, menunda sholat tanpa ada uzur, itu perbuatannya haram apabila menundanya sampai masuk waktu ini. Kapan itu? Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yas'us shalah. Apabila tidak tersisa dari waktu sholat masa yang cukup untuk pelaksanaan sholat. Jadi kalau misalnya habisnya waktu ikhtiar dan waktu jawaz tadi 4 menit sebelum keluarnya waktu, maka kurang dari 4 menit sebelum keluarnya waktu, itulah waktu hurmah. Jadi haram perbuatan seseorang menunda sholat tanpa ada uzur sampai waktu hurmah ini. Yang kelima, waktu uzur. Waktu uzur ini maksudnya waktu apabila tidak bisa melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, boleh dijamakkan takhir ke waktu asar, waktu asri kulluhu. Yang keenam adalah waktu darurah. Waktu darurah ini adalah waktu yang kita terangkan tadi di masalah zawalul mani. Jadi kalau
waktu tersebut tersisa qadar takbiratul ihram, ya, seukuran masa dapat melaksanakan takbiratul ihram di dalamnya, kemudian maniknya hilang, dia wajib untuk melaksanakan atau mengqadai salat tersebut. Waktu asar, waktu asar. Waktu asar itu yadkhulu, masuk waktu asar, idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan segala sesuatu menjadi seukurannya, seukuran bendanya, ya. Ghairu dzilil istiwa, selain bayangan istiwa. Wa zada qalilan, dan tambah sedikit, bertambah sedikit. Jadi tadi kan keluar waktu zuhur ketika bayangan benda sesuai dengan ukuran benda. Ketika sudah lebih, bayangannya itu lebih panjang daripada ukuran benda, maka disinilah masuk waktu asar. Kenapa sih kok pakai matahari? Ya, kenapa sih kok pakai matahari melihat waktu sholat itu di dalam kitab fikih? Karena matahari itu adalah kayak semacam tanda yang paten, yang abadi, ya, yang abadi, bisa dipergunakan oleh siapapun dimanapun. Sedangkan jam kan tidak universal, ya. Kalau jam kan tidak universal. Kalau azan seperti dalam mabadi fiqhiyah itu, dalam mabadi fiqhiyah, awal waktu zuhur adalah ketika azan zuhur. Ini kan pengetahuan atau wawasan untuk anak-anak kecil. Tapi kalau orang yang sudah belajar fikih dalam tingkatan yang seperti ini kan tidak seperti itu penjelasannya, ya. Waktu sholat asar masuknya apabila bayangan benda itu lebih daripada ukuran bendanya. Kemudian keluarnya waktu asar adalah biwurubi kursi syamsi, dengan tenggelamnya seluruh bulatan dari matahari. Tenggelamnya seluruh bulatan dari matahari. Kemudian waktu asar terbagi juga menjadi 7. Ya, ada waktu fadilah, awal waktu seperti tadi diterangkan. Kemudian waktu ikhtiarnya kapan? Min intihai waqtil fadilah, dari akhir waktu fadilah, ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaihi, sampai bayangan benda itu 2 kalinya panjang benda tersebut. Jadi waktu ikhtiar di dalam waktu salat asar itu adalah dari akhir waktu fadilah, jadi 1/4 jam mungkin setelah masuk waktu, berlalu 1/4 jam, kemudian sampai bayangan benda itu menjadi 2 kalinya. Ya. Kemudian selanjutnya waktu jawaz bila karoha. Jadi di sini waktu jawaz bila karoha itu adalah waktu di mana boleh melaksanakan sholat tanpa ada kemakruhan. Tanpa ada kemakruhan, maksudnya makruh nanti adalah perbuatannya menunda sholat sampai waktu tersebut itu makruh, itu maksudnya. Bukan sholatnya yang makruh, sholatnya sah-sah saja, tetapi perbuatannya menunda sholat tanpa ada uzur itu yang makruh. Itu kalau waktu jawaz bikaroha. Kalau waktu hurma, jadi perbuatannya menunda sholat tanpa ada uzur sampai waktu tersebut itu haram. Bukan sholatnya yang haram, tetapi waktunya perbuatannya yang haram. Waktu jawaz bila karoha min intihai waqtil ikhtiyar, dari akhir waktu ikhtiar ila isfirar, sampai menguning. Wa huwa ayyasira syu'a'u syamsi fawqa ru'usil jibal al-'aliyah. Syu'a' itu adalah pancaran cahaya, ya, pancaran cahaya matahari itu sudah ada di atas atau di puncak-puncak gunung yang tinggi. Ya, maksudnya kalau sudah masuk waktu ini kan biasanya sore itu cahaya matahari menguning atau langit itu menguning, disebut dengan senja itu kan. Itu sampai waktu tersebut, sampai menguning itu adalah akhir waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bikaroha, waktu boleh melaksanakan sholat, sah sholatnya, tapi makruh perbuatan menunda sholat tanpa ada uzur sampai waktu tersebut. Ya. Minal isfiror, dari menguning itu, ila ayat minal waqti qadru ma yas'u sholat. Nanti kalau diperhatikan waktu jawaz bikaroha
Waktu jawaz bikaroha ini habisnya seluruhnya adalah ketika tersisa dari waktu sholat masa yang hanya cukup untuk pelaksanaan sholat saja. Jadi misalnya dari akhir waktu itu kurang 3 menit, kurang 4 menit, nah seperti itu. Itu adalah akhir dari waktu jawaz bikaroha. Selebihnya itu masuk ke waktu hurmah, ya. Kurang dari 4 menit, kurang dari 3 menit sebelum keluar waktu sholat itu namanya waktu hurmah. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Waktu uzur, az-zuhru kullu, apabila tidak bisa melaksanakan sholat asar pada waktunya, boleh dijamakkan takdim dengan waktu zuhur dengan ketentuannya, dengan ketentuan-ketentuannya. Waktu darurah ini berhubungan dengan zawalul mani. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib yadkhulu, masuk waktu sholat maghrib bi ghurubi kursi syams, dengan tenggelamnya seluruh bulatan dari matahari, seluruh lingkaran dari matahari tenggelam, maka masuk waktu maghrib. Dan keluarnya waktu maghrib wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar, dengan ghurub, dengan tenggelamnya, atau di dalam kitab yang lain disebut dengan ghiyab. Ghiyab itu hilang, dengan hilangnya syafaq al-ahmar. Wa huwal humra, syafaqul ahmar itu adalah al-humra, kemerahan fil ufuq, di langit. Waktu sholat maghrib terbagi menjadi 7. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karoha. Ini seluruhnya sama, ya. Waktu fadilah di dalam sholat maghrib, waktu ikhtiar dalam sholat maghrib, waktu jawaz bila karoha dalam sholat maghrib ini sama, yaitu adalah min awalil waqti bi qadril ishtighal bi asbabis sholah. Yang keempat, ada waktu jawaz bi karoha. Boleh melaksanakan sholat di situ, tapi makruh perbuatannya menunda sholat tanpa ada uzur sampai waktu tersebut, yaitu adalah min intihai waqtil fadilah, bila telah sudah habis waktu fadilah, ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Yang kelima, waktu hurmah, idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Yang keenam, waktu uzur, waktu isya kulluhu, apabila tidak bisa melaksanakan sholat maghrib karena uzur, maka boleh menjamak takhirnya ke sholat isya dengan ketentuan. Yang ketujuh adalah waktu darurah, berhubungan dengan zawalul mani' tadi. Kemudian selanjutnya adalah sholatul isya. Masuk waktu sholat isya itu dengan huruf syafaqil ahmar, dengan hilangnya, dengan tenggelamnya mega merah. Dan keluarnya waktu sholat isya itu adalah bitulu'il fajr shadiq, dengan munculnya fajar shadiq. Jadi di sini ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu fajar yang bohongan, itu yang memanjang, ya, yang memanjang ke atas, cahayanya. Kalau fajar shadiq itu al-muntashir, yang menyebar cahayanya di langit, ya. Salat isya antara bentang waktu salat isya mulai awal sampai akhir itu terbagi menjadi 7 juga. Waktu fadilah min awalil waqti, dari awal waktu bi qadri istighal bis shalah. Kemudian waktu ikhtiarnya min intihai waqtil fadilah, dari akhir waktu fadilah ila intihai thulutsil lail al awal, sampai habisnya sepertiga malam yang pertama. Bisa mungkin jam 10 atau jam setengah 11 gitu, sepertiga malam yang pertama itu sudah habis. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawaz bila karoha min nihayati thulutsil lail al awal, dari akhir sepertiga malam yang pertama ila tulu'il fajril kadhib, sampai munculnya fajar bohongan. Fajar bohongan itu mungkin jam setengah 2, jam 2 gini. Waktu jawaz bikarohanya min tulu'il fajril kadhib ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Jadi mulai jam 2 itu mengakhirkan sholat tanpa ada uzur, sampai jam 2 belum sholat isya, maka makruh perbuatannya. Waktu hurmah idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Yang keenam, waktu uzur, waktu maghrib kulluhu. Jadi enggak bisa melaksanakan sholat isya pada waktunya karena safar, misalnya karena pergian, maka dia bisa melaksanakan sholat isya dijamak takdim pada sholat maghrib dengan ketentuannya. Waktu darurah itu berhubungan dengan zawalul mani' tadi.
Salat subhi, salat subuh itu masuk waktunya bitulu'il fajri shodiq, dengan terbitnya fajar shodiq dan keluar bitulu'i juz'in min qorsis syams, ya, dengan munculnya sebagian dari bulatan matahari. Tadi ketika asar itu atau maghrib itu, asar habis waktunya dengan tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Tapi kalau di subuh ini habis waktunya dengan munculnya sebagian dari bulatan matahari. Salat subuh terbagi menjadi 6 waktu fadilah, waktu ikhtiar min awal waktu, dari awal waktu ila isfar sampai isfar. Isfar itu apa? Daun yumkinuka fihi an tumayyiza man bi qurbik, cahaya, ya, terang yang memungkinkan kamu di dalamnya untuk membedakan siapa yang ada di sekitarmu. Jadi zaman dahulu itu kan gelap, nggak ada cahaya lampu atau cahaya ketika waktu malam itu. Jadi waktu pertama masuknya sholat subuh itu keadaan masih gelap sekali. Nah, ketika sudah dapat mengenali orang yang ada di sekitarnya, itu namanya waktu isfar sudah. Nah, ini waktu ikhtiarnya itu sampai waktu isfar. Kemudian ada waktu jawaz bila karoha min awalil waktu ila tulu'il humra, sampai munculnya kemerahan. Jadi matahari itu ketika akan muncul kan ada kemerahan di langit. Nah, itu adalah habis di situ waktu jawaz bila karoha. Selebihnya waktu tersebut adalah waktu jawaz bikaroha min tulu'il humra, dari munculnya kemerahan, ila ayyab minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Kemudian berikutnya adalah waktu hurmah, waktu haram, yaitu adalah idza lam yabqa minal waqti ma yasa'u qadru ma yasa'us shalah. Kemudian selanjutnya adalah waktu darurah. Berhubungan dengan zawalul mani.